Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru. Saya Dian Anggraini, calon guru penggerak angkatan 8 dari SDN Pandanwangi 5, Kota Malang. Video ini adalah aksi nyata budaya positif modul 1.4. Latar belakang dari aksi nyata ini antara lain adalah pentingnya menciptakan lingkungan dan suasana belajar yang aman dan nyaman bagi siswa. Meningkatnya ketidakhadiran siswa di sekolah karena untuk menghindari hukuman. Tujuan dari aksi nyata ini antara lain menumbuhkan kesadaran siswa untuk menerapkan budaya positif di sekolah, mewujudkan suasana sekolah yang nyaman dan menyenangkan bagi siswa. Tolak ukur aksi nyata yaitu terbentuknya keyakinan kelas, suasana belajar yang kondusif, dan menurunnya pelanggaran siswa. Lini masa aksi nyata yang pertama, saya menghadap kepala sekolah untuk menyampaikan maksud dan tujuan dalam melakukan aksi nyata. Kedua, melakukan diseminasi kepada rekan sejawat. Ketiga, berkolaborasi dan berkoordinasi dengan rekan sejawat untuk membuat keyakinan kelas. Keempat, melakukan refleksi dan pemantauan. Dukungan yang saya perlukan dalam melakukan aksi nyata ini adalah dukungan dari kepala sekolah, dari rekan sejawat dan siswa, serta sarana dan prasarana yang saya perlukan untuk melakukan aksi nyata diseminasi budaya positif di SDN Pandanwangi 5, Kota Malang. Ibu dan Bapak Guru, berikut ini adalah dokumentasi kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah saya. Ya apa Bu? Saya lanjut, apa kita break dulu? Gas ya? Gas. Tak persingkat ya? Iya. Oke, Bapak Ibu, kita masuk sesi kedua, implementasi budaya positif. Nah, saya yakin budaya positif itu semua sudah menerapkan, cuman apa sih budaya positif itu aslinya kita sudah menerapkan. Saya kemarin waktu masuk modul ini juga gitu, budaya positif itu apa. Ternyata setelah saya pelajari itu, saya sudah tahu ternyata banyak yang sudah kita praktekkan di sini. Saya tahu Bu Yanti biasanya, Bu Yati ya opo, saya sudah tahu Bu Anggi itu adalah budaya positif. Jadi budaya positif di sini kalau di browsing ya Bapak Ibu, mungkin kita ketemu definisi yang sama. Tapi kalau dalam praktek kita mungkin kita menyikapinya mungkin beda. Nanti kita saling kontribusi ya Bapak Ibu dari budaya positif yang sudah panjenengan terapkan, mungkin dari kita masing-masing punya masing-masing yang tidak sama gitu loh. Budaya di kelas saya seperti apa, di Bu Anggi seperti apa, nanti mungkin kita bisa jadikan seperti tadi, kita menyamakan persepsi supaya terbentuk karakter dari anak-anak kan perlu kesinambungan nggih. Dari kelas 1 seperti apa, kelas 2 dan seterusnya. Tujuan diseminasi ini Bapak Ibu, terwujudnya budaya positif di lingkungan sekolah SD Pandanwangi 5 dan peserta didik yang berprofil Pancasila. Tujuannya secara teori adalah seperti ini. Kemudian kita langsung masuk. Jadi kalau kita mungkin di internet ini sudah banyak, secara modul kita juga akan tahu seperti ini. Budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan, dan mungkin bisa jadi kebiasaan-kebiasaan yang Bapak Ibu terapkan di kelas, di sekolah. Kebiasaan-kebiasaan yang berpihak pada murid, sehingga murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Dan biasanya budaya positif ini adalah perwujudan dari visi masing-masing guru kelas. Jadi setiap guru kelas mungkin punya visi, dari visi itu tadi dikembangkan supaya anak ini bisa mencapai visi yang kita cita-citakan. Bapak Ibu mungkin menerapkan kegiatan apa, mengutamakan nilai sikap yang bagaimana. Kemudian kalau dari beberapa yang bisa diambil contoh seperti gambar ini Bapak Ibu, ini adalah yang beberapa saya ambil foto dari sekolah kita. Ada yang berbaris, ada yang piket, kemudian sholat berjamaah, upacara bendera, menjaga sopan santun, mengerjakan tugas dan sebagainya. Monggo kita saling sharing. Adakah budaya positif yang Bapak Ibu terapkan yang mungkin tidak ada di kelas kita masing-masing? Dari Pak Gali? Monggo dari Bu Anggi. Monggo pun terserah. Saya
presentasi nggih. Ya, presentasi biar tumbuh yakin untuk masalah benar atau salah bisa kita luruskan pada saat di terakhir kegiatan terakhir kita arahkan. Gitu ya Pak Gale ya. Kalau dari kelasnya Bu Anggi, mungkin ada budaya positif yang menjadi ciri khasnya Bu Anggi. Nah, Bu Anggi ketika di kelas menerapkan budaya positif itu apa? Kalau kita di sekolah kita sudah ada sepertinya ya budaya positif seperti Asmaul Husna, itu kan juga termasuk ya. Kemudian berdoa, mengucapkan salam itu adalah budaya positif di sekolah kita. Kalau di kelas masing-masing mungkin ada kurang lebih sama seperti ini nggih. Kalau dari Bu Yanti, adakah yang berbeda? Bisa juga jadi masukan ya atau tambahan ya. Sebenarnya yang mungkin kalau saya lebih menunjukkan bahwa kalau ibadahnya anak itu baik, insya Allah akan berpengaruh pada prestasinya. Sama dengan Pak Gale juga, yang mengungkapkan perasaannya, apa yang dipikirkan kayak gitu. Jangan takut untuk mengungkapkan sesuatu kalau itu benar. Jangan takut resikonya tidak dipahami dan apa, jangan takut itu seperti itu. Ungkapkan saja segala sesuatu meskipun itu istilahnya menyinggung teman. Maksudnya gini, kalau misalnya biar tidak terjadi yang namanya bullying, jadi menghindari seperti itu. Apapun yang kamu rasakan, ungkapkan saja. Gitu ya, berarti intinya adalah keberanian ya. Yang benar. Berani menyampaikan yang benar. Ya. Apakah itu juga jujur, Bu? Jujur ya. Jujur ya, sama dengan jujur ya, mengatakan yang sebenarnya nggih. Jujur dan percaya diri. Baik, itu karakter kelasnya Bu Yanti adalah jujur dan berani nggih. Kalau di kelasnya Bu Anggi, wis mari ya tadi Bu Anggi belum. Kurang lebih sama ya. Bu Ida? Toleransi ya. Jadi yang diunggulkan saling menghormati nggih Bu Ida nggih. Berarti saling menghormati dan bertoleransi. Dari Bu Yati? Menghormati dan percaya diri. Pak Denny? Kalau Pak Denny disiplin nggih. Berarti itu bisa kita jadikan satu menjadi budaya positif di sekolah kita. Jadi di sekolah kita akan membudayakan bersama-sama nggih, kita komitmen melalui diseminasi ini, monggo kita komitmen bersama-sama. Anak-anak kita jadikan pribadi yang disiplin, yang percaya diri, yang berani, yang jujur, yang toleransi. Kemudian dari Pak Gale juga sama ya, percaya diri. Nah, apakah Bapak Ibu sepakat kalau yang kita sepakati ini nanti akan menjadi budaya positif di sekolah kita? Kita terapkan bersama nggih. Baik, nanti saya catat di sini. Kemudian tujuan dari diseminasi ini, sebenarnya ini bukan hanya tujuan diseminasi ya, tujuan penerapan dari budaya positif. Jadi budaya positif ini diterapkan di SD Pandanwangi 5 ini dalam rangka menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Kemudian yang kedua, menumbuhkan kesadaran siswa agar berperilaku sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Kemudian menanamkan karakter positif sesuai dengan tujuan pendidikan, yaitu siswa yang berprofil pelajar Pancasila. Kemudian penerapannya di sini dalam penerapan budaya positif ini ada 5, sebenarnya ini bukan 5, 6 ya Bapak Ibu. Ini nomornya ada yang double. Dalam penerapannya itu ada 6 konsep inti. Dalam 6 konsep inti ini kalau kita lakukan semuanya ini akan membentuk suatu budaya positif di sekolah kita. Yang pertama disiplin positif, 2 motivasi perilaku, kebutuhan dasar, keyakinan kelas, 5 posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Adakah yang ingin Bapak Ibu tanyakan? Segitiga restitusi nggih, hanya itu saja yang ingin ditanyakan.
5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol, baik. Motivasi perilaku itu Motivasi perilaku, baik. Untuk kebutuhan dasar sudah tahu ya. kelas Keyakinan kelas, AB. semuanya. Kalau disiplin positif pasti sudah tahu ya. Kalau disiplin menurut panjenengan bagaimana Pak Denny? Pak Denny ini biasanya ingin muridnya yang disiplin. Nah, menurut Pak Denny disiplin itu yang bagaimana? yang anak bisa termotivasi atas tanggung jawab sendiri. Termotivasi karena merasa punya tanggung jawab ya Pak ya. Oke. Kalau dari Bu Anggi melihat disiplin itu seperti apa? Sama dengan Pak Denny, sama juga dengan saya. Bu Yanti juga sama? Bu Yati? Tapi di sini ditambahi positif, Bu. Nah, karena disiplinnya disiplin positif. Kalau saya memandang itu selama ini ya, dari yang saya praktekkan, disiplin itu berarti anak-anak itu harus patuh, wis manut gitu ya Bapak Ibu. Kalau nggak manut akan saya hukum kan gitu ya. Tapi padahal disiplin yang saya terapkan itu ternyata salah. Disiplin positif di sini adalah cara menuntun anak. Dari di sini seharusnya kita itu bukan kita ya saya menuntun anak supaya mampu mengendalikan dirinya. Jadi anak itu ngawasi dirinya sendiri. Lek nggak sampah yo, bukan karena takut sama guru kan intinya gitu ya. Bukan karena takut ditegur gitu ya. Tapi anak-anak ini membuang sampah di tempat sampah karena dia itu yang mengarahkan dirinya sendiri. Intinya disiplin positif adalah karena dia punya kesadaran dan motivasi diri. Kemudian disiplin positif ini biasanya gandengannya dengan motivasi perilaku Bapak Ibu. Jadi motivasi perilaku ini ada 3 untuk menghindari ketidaknyamanan. Ini biasanya saya Bapak Ibu, saya lebih dominan ke sini. Kalau saya selama ini disiplin itu karena ini untuk menghindari ketidaknyamanan. Tapi mungkin beda dengan Bapak Ibu nggih. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan. Ini biasanya anak-anak kecil, mereka itu lebih berbuat disiplin kalau dapat bintang misalkan, dapat hadiah gitu nggih Bapak Ibu. Yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Ini mungkin Bapak Ibu semuanya seperti itu. Bagaimana Bapak Ibu? Nah, harapannya kalau kita menanamkan budaya positif dan disiplin positif, maka kita tekankan adalah pada motivasi perilaku yang ketiga. Nah, ini kita harus punya cara atau strategi Bapak Ibu, bagaimana supaya anak-anak ini mempunyai motivasi yang ketiga, bukan motivasi yang pertama, bukan motivasi yang kedua. Gitu nggih Bapak Ibu. Untuk motivasi perilaku ada yang ingin ditanyakan? Cukup nggih? Kemudian ada 5 posisi kontrol. Setelah motivasi ada 5 posisi kontrol. Ini juga berkaitan dengan penerapan budaya positif. Di awal tadi sudah saya sampaikan Bapak Ibu. Pandangan lama saya adalah ketika saya menerapkan disiplin, maka anak-anak itu harus manut aturannya seperti ini. Jadi jika tidak manut aturan yang sudah diterapkan di kelas kita, sudah disepakati, maka anak-anak harus menerima konsekuensi. Tapi dalam penerapan disiplin positif atau budaya positif di sini kita menerapkan 5 posisi kontrol. Jadi kita ada yang sebagai penghukum, apakah kita membuat rasa bersalah, apakah kita sebagai teman, pemantau, dan manajer. Sebisa mungkin jika Bapak Ibu ingin menanamkan budaya positif, Bapak Ibu harus mengambil posisi yang mana Bapak Ibu? Manajer nggih. Bu Anggi milih yang mana? Manajer. Yang mana Bu Ida? Bu Yati yang mana? Pak Gale sama? Bu Yati sama? Kenapa kok memilih posisi sebagai manajer? Mengontrol dirinya ya Bu ya. Memanage dirinya ya Bu ya. Kalau Bu Yanti sama Bapak Ibu? Iya. Jadi 5 posisi kontrol guru ini seharusnya memang kita yang kelima Bapak Ibu. Kalau saya dulu ini yang pertama. Kalau enggak baris masuk kelas enggak mau baris, maka konsekuensinya apa? Kalau saya dulu seperti itu. Nah, setelah ini maka saya akan berubah menjadi manajer Bapak Ibu. Karena saya harus menanamkan disiplin positif dan budaya positif di sekolah kita bersama Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu tidak seperti saya nggih. Tidak pernah menghukum nggih. Kalau saya dulu yang pertama ini Bapak Ibu, kalau enggak ini saya yang kedua. Kamu ini enggak kasihan sama saya ta. Saya itu nanti loh dipanggil sama Bu Wiwi gara-gara kamu begini. Nah, kalau saya dulu taktiknya gitu. Ternyata itu salah Bu Yanti. Nggih, ternyata yang betul adalah kayak tata tertib itu kita buat bersama. Nah, nanti ini saya buat sama anak-anak yang tahun
silakan yang lain menegur, silakan ini gimana, apa yang kamu Nah, belajar hari ini. saling mengingatkan nggih. Ya. Saling mengingatkan dan menjadi iya, jadi lapor sendiri. tidak perlu sampai dihukum ya. Nah, kalau saya kan dulu kesalahannya di situ. Setelah tahu seperti ini, ya sajane ya kudu tobat gitu. Kemudian keyakinan kelas, Bapak Ibu, keyakinan kelas seperti yang disampaikan Bu Yanti tadi ya. Kalau kita menerapkan disiplin positif, kemudian kita sudah mengetahui kalau disiplin positif itu kan berarti motivasinya yang harus ditimbulkan yang apa, posisi kontrol yang kita ambil itu apa. Di sini adalah keyakinan kelas. Seperti Bu Yanti tadi ya, membuat tata tertib gitu. Jadi kalau di sini kita ubah menjadi keyakinan kelas. Nah, kita tetapkan keyakinan kelas kita ini, kita akan membuat kelas kita ini seperti apa, kita menginginkan kelas ini seperti apa, menumbuhkan disiplin positif yang didasari atas motivasi dalam diri. Jadi anak-anak itu inginnya seperti apa. Nah, dari situ nanti kita samakan bersama-sama, akan kita bentuk keyakinan bersama-sama. Kemudian dari keyakinan kelas ada penerapan segitiga restitusi, Bapak Ibu. Segitiga restitusi ini sebenarnya hanya cara atau metode atau pendekatan untuk menyelesaikan masalah. Jadi ketika anak ini melanggar salah satu tata tertib, salah satu disiplin, maka penyelesaiannya kalau kita memilih sebagai posisi sebagai manajer, maka kita menyelesaikannya dengan segitiga restitusi. Langkah-langkahnya ada 3, Bapak Ibu. Yang pertama menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua validasi tindakan. Kemudian yang ketiga menanyakan keyakinan. Seperti itu, Bapak Ibu. Ada yang ingin ditanyakan dari sini? Ini restitusi ini dari mana saya juga tidak tahu. Tahu-tahu sudah seperti ini. Hanya istilah ya, istilah segitiga restitusi mungkin seperti ini, ada langkah-langkahnya ini loh Bu Yanti. Menstabilkan, kemudian validasi dan menanyakan keyakinan. Kalau kita menangani anak yang mungkin ada pelanggaran disiplin kan tidak langsung kita marahi. Kalau saya kan dulu saya marahi Kalau di sini menstabilkan identitas. Anak-anak ditenangkan dulu. Di sini ada dicontohkan, ada beberapa pernyataan yang Bapak Ibu bisa sampaikan kepada anak seperti ini. Setiap orang pernah melakukan kesalahan, panjenengan mengatakan seperti itu, jadi anak langsung tenang Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini, jadi anak kan merasa tenang ya, gak aku tok tiba kan gitu Kemudian validasi tindakan ini membuat anak itu mengakui kesalahannya sendiri, bukan dari paksaan kita sehingga anak itu ngaku Bu saya salah, tapi dalam hati dia sebenarnya nggak mau terima. Tapi di sini validasi tindakan itu adalah kamu tentu punya alasan. Nah, setelah anak itu ngaku, kita tanyakan alasannya apa. Setelah itu, setelah mengakui kesalahannya, kita tanyakan dari keyakinan apa yang sudah dilanggar sama anak itu tadi. Begitu Bapak Ibu, sepintas tentang segitiga restitusi dan penanaman budaya positif di sekolah kita. Ada contohnya Bapak Ibu, ini dari saya. Kurang jelas ya suaranya. Kurang jelas suaranya. Kurang banter ya Bu. Pakai sound, gak apa-apa wes. Tapi ini sudah sampai sudah kedengar. Oh gitu. Gimana? Kita putar apa cukup dari sini aja? Ini suaranya kurang keras ya.
Oke. Praktek restitusi, Pak. Berarti ini saya pakai skenario. Sebenarnya bukan kasus sebenarnya. Jadi di sini caranya memvalidasi tindakan itu gimana? Waktu itu saya seperti itu. Ini langsung dinilai langsung oleh itu dari BPGP seperti itu. Kita membuat rekaman video, kemudian kita videokan berdasarkan skenario yang kita buat. Kasusnya juga dari kita. Jadi ketika anak berbuat salah itu kita panggil tetap seperti biasa, cuman di situ pertama kita menstabilkan identitas. Naura tahu kenapa Naura saya panggil ke sini, karena anaknya enggak tahu Bu, misalkan begitu. Terus kita jelaskan, tadi kok ada laporan ya dari temanmu kamu seperti ini, apa betul kan gitu ya. Jadi anak itu langsung mengkonfirmasi, betul Bu. Iya, setelah anak mengklarifikasi kita tanya, menurut kamu itu betul apa salah, kan seperti itu dan seterusnya gitu. Dan sampai langkah-langkah kira-kira menurut anak ini mau memperbaiki apa enggak. Kalau dia bersedia berarti cara kamu memperbaiki bagaimana, kita tawarkan kepada anak itu. Jadi kalau saya dulu kan berarti kamu harus begini, kamu sudah menumpahkan itu berarti kamu yang harus saya masukkan di tugas saya. Sedangkan secara non tugas mungkin kita bisa saling berkontribusi kita buat keyakinan kelas supaya tujuannya nanti itu kita berkesinambungan. Di kelasnya Bu Yanti seperti ini, nanti mungkin dari kelas saya naik ke kelas penjenengan tahu apa yang sudah saya tanamkan ke anak-anak. Tujuannya seperti itu. Kalau Bu Yanti kelas 6 ya berarti ya enggak bisa berkesinambungan gitu sama guru SMP berarti. Oke, monggo Bapak Ibu menyampaikan testimoni, saran atau masukan, atau mungkin mau menyimpulkan dari siapa dulu. Dari diseminasi ini mohon Bapak Ibu memberikan kontribusi, apakah itu berupa saran, apakah berupa testimoni, atau saran untuk diseminasi selanjutnya bagaimana. Dari siapa dulu? Bu Tia siap ya dokumentasinya ya, sudah di video tadi ya. Dari Bu Yanti dulu, boleh komentar, boleh sembarang wis. Ya maksudnya gini kan tadi terkait sama Restitusi. tadi mungkin ada baiknya ketika video itu kemudian masukkan aja, karena kan ini menyelesaikan sebuah masalah. Ini yang jadi anak-anak mungkin karena dia mengerjakan tugas ketika video itu alangkah baiknya ketika sudah kesibukan. Jadi kita benar-benar fokus. Okay. Jadi tidak tersambil Betul. dengan mengerjakan sebuah tugas. Betul memang. Benar-benar anak-anak itu kita jangan boleh kan kita diskusi sama mensewu, tapi di situ kelihatan sama pengerjaan. Jadi anaknya kayak meskipun paham sama kita sih sebenarnya aslinya, tapi kan video bukan dulu misalnya benar-benar kayak menyelesaikan masalah kayak kita biasanya kan kita fokus ke anak itu. Iya. Jadi kelihatan tapi masih tersambil apa yang masih fokus Iya. ke anaknya. Terima kasih Bu Yanti. Jadi kalau kita mau menerapkan segitiga restitusi itu sebisa mungkin kita jauh dari situasi formal, atau kita sambil ngopi, atau kita melakukannya itu seperti apa yang kita lakukan menjadi kebiasaan kita. Misalkan anak itu sudah paham, mesti Budian itu Yamini ini mesti ngejakno laptop. Nah, kita mengerjakannya sesuai dengan kebiasaan panjenengan. Jadi anak-anak itu tidak merasa terhakimi. Nah, tujuannya seperti itu. Ketika saya menghadapi anak ini secara formal, berhadapan seperti ini, apalagi yang wajahnya seperti saya, otomatis anak-anak kan sudah takut Bu Yanti. Kita menghindari seperti itu. Jadi segitiga restitusi ini sebisa mungkin anak itu merasa nyaman menyampaikan apa yang sudah menjadi kesalahannya itu seperti apa. Jadi anak itu sebisa mungkin kita buat anak itu menjadi terbuka, bisa ngomong leluasa gitu loh Bu Yanti. Jadi walaupun kita sambil nonton HP pun, tapi kalau kita bertanya seperti ini, atau sambil kita ajak ke kantin, monggo terserah. Itu kan iya, dari sudut pandang panjenengan kira-kira anak ini pahamnya panjenengan itu tipenya seperti apa. Jadi segitiga restitusi itu sebisa mungkin jangan seperti anak itu dimasukkan ruang BP Bapak Ibu, katanya sih seperti itu.
Nah, seperti itu. Jadi jangan merasa anak ini merasa bersalah sebagai terdakwa, akhirnya kita menghakimi sehingga anak itu menjadi takut. Terus anak ini betul memang mengakui, tapi dia itu mengakuinya karena dia dengan rasa takut. Tapi kalau segitiga restitusi ini adalah kita membawa anak ini betul memang dia itu mengakui, tapi dalam situasi yang membuat anak itu nyaman. Kembali ke identitas positifnya kembali, gitu loh Bapak Ibu. Ada lagi, terima kasih Bu Yanti masukannya. Selain dari Bu Yanti, monggo Pak Gale, Pak Denny, sama segitiga restitusi nggih. Monggo kita terapkan bersama-sama. Kemudian pada waktu merestitusi ini Bapak Ibu kalau bisa mempunyai buku bimbingan apa itu namanya? Bimbingan konseling nggih. Kalau dulu namanya gitu. Bukan kasus istilahnya. Nggih. Pelanggarannya apa aja dari ketika kita wakil orang tua itu kita sudah punya data. Nah, gitu ya. Bahwa ini sudah berkali-kali pelanggaran dari saya. Nah, betul seperti itu. Terus kemudian didokumentasikan. Dokumentasinya ini dalam artian anak ini mau memperbaiki kesalahannya yang diakui apa, dicatat di situ. Ada Nggih. pelanggaran, solusi, tindak lanjut. Kemudian anak ini menawarkan solusi apa. Nah, gitu. Itu juga harus mungkin bisa ditampilkan. Berarti anak ini ada kemajuan apa tidak. Itu ya Bu Yanti. Ada masukan lain Bu Ida? Sudah cukup nggih Bu Anggi? Bu Yati, cukup nggih. Saya tutup nggih, saya akhiri diskusi kita hari ini. Mudah-mudahan sosialisasi disiplin positif dan juga penanaman budaya positif di sekolah kita betul-betul bisa terwujud. Bersama-sama kita berkolaborasi nggih Bapak Ibu. Kita mulai dari besok bersama-sama kita membuat keyakinan kelas di kelas kita masing-masing. Setuju Bapak Ibu? Oke, terima kasih Bapak Ibu. Tepuk tangan untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Ibu dan Bapak Guru. Demikianlah video aksi nyata dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru.